teman-teman ya ada di sini. Nah, malam ini saya akan berbagi cerita tentang redox signaling molekul. Ya, tentunya ini dari sudut pandang yang saya lihat, yang bagaimana nanti kita memahami redox ini untuk lebih menukik ya pada satu dimensi terobosan baru. Karena memang ini sesuatu terobosan yang diangkat oleh Asia Redox ini. Jadi saya kasih judul terobosan redox signaling sebagai satu sistem komunikasi sel. Sudah bisa dilihat slide-nya? Bisa, bisa dok. Bagus, bersih. Bagus ya. Bagus, bagus. Ya, jadi saya pelan-pelan karena slide saya tidak lebih dari 30 ya, jadi bisa 30 menit sebetulnya bisa untuk presentasi ini. Sehingga nanti saya akan lebih dalam mengulas secara pelan-pelan agar teman-teman bisa saling memahami dan nanti kita sama-sama mendiskusikan bagaimana kita memanfaatkan redox signaling molekul sebagai satu sistem komunikasi sel untuk membantu kesehatan menuju pada keselamatan kehidupan kita. Jangan begitu kan, Dek. Dia dua dengar di sini kan nggak enak. Ya, jadi ini saya ambil dari satu perjalanan kehidupan manusia. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa kita lahir sebagai satu bayi mungil kecil, kemudian nanti akan mengikuti hukum alam. Jadi dia akan menjadi lebih besar, lebih remaja, kemudian dewasa. Selanjutnya akan kembali mengecil, ya, dan selanjutnya eh, berakhir dengan kematian. Dalam perjalanan kehidupan ini, tentu kita berpikir ya, kira-kira begitu indahnya perkembangan ini, bagaimana dia bisa menjalani kehidupan ini dengan harmonis? Ya, kalau di sini banyak sekali organ yang sudah diketahui. Banyak sekali sifat-sifat kita yang muncul dari performance sel itu. Banyak sekali empati yang nantinya muncul pada diri kita. Bagaimana mereka bisa melakukan itu semua? Nah, tentunya kita akan melihat secara rasional bagaimana kita menyadari bahwa kehidupan yang indah ini dari seorang manusia itu adalah satu bentuk kehidupan dari sel yang kecil sekali sebagai satu komponen kehidupan yang nantinya sebagai dasar kehidupan kita. Nah, kita sudah pahami bahwa lebih dari 200 jenis sel pada manusia yang bekerja sama satu dengan yang lainnya secara harmonis. Nah, ketika dia tidak harmonis, banyak sekali akan muncul satu peristiwa yang tidak nyaman. Jadi tidak sehat kita sebut kondisi itu. Lalu bagaimana kita menyadari bahwa kehidupan kita yang seharusnya? Nah, dari ketidaknyamanan itu akan ada orang yang bisa menerima. Akhirnya bisa nyaman dan bisa selamat sampai di tujuan. Pada orang yang tidak bisa menerima keadaan itu, tidak nyaman, dia mungkin tidak selamat.
Tapi apa daya ya, kita sebagai tetangganya pasti ada keinginan untuk bekerja sama dengan mereka, memahami peristiwa itu, dan kemudian kita berupaya untuk saling tolong menolong. Apa yang mereka rasakan dan bagaimana kita membantunya untuk menjadi nyaman. Nah, di sanalah ada satu peran sistem persahabatan yang kita jalin. Sehingga kita bisa hidup bersama dan nanti terjalin satu kehidupan yang harmonis. Nah, jalinan kehidupan yang harmonis ini kita sering sebut satu sistem komunikasi. Secara besar, kita bisa melihat sistem komunikasi antar manusia. Bagaimana pada satu manusia berkomunikasi internal di dalam dirinya, yang kadang-kadang menimbulkan satu penyakit, penderitaan di satu bagian tubuhnya. Tentunya sel-sel itu pun ada sistem komunikasi. Nah, inilah yang nanti kita akan gali di sini. Nah, bagaimana sel itu berkomunikasi secara baik sehingga ada yang bisa harmonis, ada yang tidak. Nah, bagi yang kebetulan tidak, nah ini kita tentunya memerlukan pengetahuan tentang komunikasi sel. Bagi yang sudah harmonis, apakah pengetahuan komunikasi itu tidak penting? Tunggu dulu. Nah, ketika dia sudah harmonis, kita dapat belajar dari mereka bahwa sistem komunikasi sel ini yang nantinya bisa mengatur sel itu ke dalam, ya, yaitu DNA-nya sebagai induk dari perubahan yang terjadi pada sel, dan keluar sel itu komunikasi satu sel dengan yang lain yang sering sekali terdapat ketidaksinkronan fungsi dari sel-sel yang lebih dari 200 jenis itu di dalam tubuh kita. Tidak sinkron dia. Nah, oleh karena itu ilmuwan terus-menerus mencari bagaimana sistem komunikasi sel itu bisa indah. Nah, disinilah penemuan redox signaling molekul itu diangkat ya oleh Taylor Norton yang membuka perusahaan Asia Redox dan dilanjutkan oleh anaknya Ferdis Norton ya, yang nantinya melanjutkan dengan bagaimana mengembangkan sistem ini agar banyak orang bisa mengikuti jalan pikirannya yang baik ini. Nah, kita akan kembali coba melihat dari dasar. Tumbuhan bisa hidup dan bagus. Dan kadang-kadang tetangga tumbuhan ini bisa mengetahui bagaimana dia bisa mati di satu sisi. Kalau ada penyakit di tumbuhan yang lain, dia bisa terkena yang lain. Begitu juga hewan. Begitu juga manusia. Ya, tiga golongan ini pasti ada sesuatu di dalam tubuhnya yang nantinya mengatur keharmonisan kehidupan itu. Nah, inilah yang disebut energi kehidupan. Nah, energi kehidupan kita tahu sumbernya di matahari, dan kemudian nanti dia akan membantu kita semua ya dengan teori-teori itu, kemudian ada sistem komunikasi di dalam kehidupan. Yang lebih kecil lagi, di dalam tubuh manusia ada sistem komunikasi antara bagian-bagian tubuh manusia yang lebih kecil, yaitu udara, kuantum, dan selanjutnya. Ini bisa dilihat di sini. Ya, sistem komunikasi sel di dalam tubuh kita sangat harmonis, begitu kecilnya, bagaimana dia bisa menggerakkan di situ. Nah, kemudian bagaimana strategi alami ini kita juga membuat bagaimana gambaran ya dari satu pohon supaya ini semuanya menjadi indah, ya menjadi sejahtera. Nah, ini adalah sistem komunikasi.
Sistem komunikasi ini didasari oleh dua hal, yaitu adanya proses kehidupan. Kapan proses kehidupan itu datang? Yaitu ketika terjadi oksidasi. Kenapa oksidasi akan terjadi kehidupan? Karena akan terbentuk energi. Nah, inilah pergerakan energi ini. Ini yang mendasari semua. Di sel pun ini yang mendasari. Jadi, oksidasi ini akan menghancurkan sel. Nah, untuk menghidupkan sel gimana? Ada reaksi baliknya dari reduksi ke arah eh, oksidasi dihentikan. Dengan begitu ada kesempatan sel itu untuk mengalami perbaikan melalui pertumbuhan sel. Nah, ini kita sering sebut sebagai elektron pada bahan kimia. Karena yang diambil adalah zat kimia, yaitu oksigen, H2O, dan kemudian ada klorida. Nah, dari dasar ini akan kita lihat. Dari sini kita akan lihat bagaimana kontrol elektrobiokemik yang terjadi pada manusia itu. Jadi ada bioelectronic control, dia memerlukan penampilan elektronik dan biologic system. Jadi dia akan mengaitkan ini. Kontrolnya ada pada elektronik biologik. Kemudian electrical stimulation, energi ya, stimulasi energi, dia akan merubah sel atau sistem dari satu eh, behaviornya, apa namanya, pertumbuhan sel itu. Nah, disinilah nanti bagaimana kita bisa memahami redox signaling molekul yang adalah satu molekul yang nantinya ada mengatur sel secara biologik. Ya, karena dia nanti melakukan suatu proses kaskade di dalam sel untuk engineering ion transport signaling. Ketika dia bergerak, maka dia akan menghasilkan energi dan dia akan menghidupkan mesin dari metabolisme sel itu. Semua ini sangat logik, sangat rasional bisa dilakukan, bisa dihayati. Maka itu dari kondisi redox yang merupakan modalitas awal dari kehidupan itu. Nanti dari sini kita bisa melihat bagaimana molekul ini akan mengatur ya keharmonisan dari fungsi sel. Jadi ini dasar-dasar dari kenapa redox signaling molekul itu dapat membantu kita sehat yang selamat. Nah, di sini dasarnya. Nanti kalau kita baca lebih dalam lagi, kita hayati lebih dalam fungsinya ini, maka dia akan ikut membantu ya bioelectronic transcription pada genetik kita akan diatur di sana. Sehingga harap-harap berbagai jenis penyakit, kejadian, penderitaan karena jiwa yang tidak pas akan bisa dibantu dengan mengembalikan fungsi dari DNA untuk menampilkan uh, sel yang natural. Makanya redox signaling molekul ini adalah satu hal yang sangat inti, esensial di dalam tubuh kita. Banyak penelitiannya bahwa mitokondria yang sudah mempunyai satu kunci ya di dalam kehidupan sel itu. Jadi dia akan mengatur dengan adanya makanan, karbohidrat, protein, lemak.
yang nantinya dengan dibantu H2O air, oksigen, dan nanti juga di sana ada klorida, ya, ada nitrogen dan lain sebagainya. Nah, nanti ada pembuatan ATP, kemudian 2% terbentuk reaktif oksidatif spesies dan reduksi spesies untuk menyeimbangkan fungsi sel, di mana dia bisa menghancurkan sel kalau ROS-nya lebih besar dari RS, dan nanti menghidupkan sel kembali, menumbuhkan sel itu apabila RS sudah membalik kondisi itu. Nah, pengaturan Allah Akbar, Allah elektrobiokimia ini, Akbar. elektrobiokimik ini akan membantu menjaga keseimbangan kehidupan sel yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita menjadi lebih optimal di dalam menjalani kehidupannya. Sampai selamat, sampai di tujuannya. Jadi ini logika rasional yang ada secara saintifik di balik dari redox signaling molekul itu. Sangat logis ya, kalau keseimbangan ROS dan RS atau redox signaling molekul itu di mana ROS akan lebih tinggi, maka oksidatif akan terjadi di berbagai macam dari bagian tubuh kita. DNA yang ada di dalam sel kita akan dioksidasi. DNA kita ketahui sebagai sumber dari performance sel, baik bentuk, fungsinya, strukturnya juga. Nah, ini akan bisa dirubah oleh ROS yang berlebih. Di luar dari sel itu, lipid bisa mengalami teroksidasi oleh ROS yang berlebih. Protein bisa teroksidasi juga dari ROS yang berlebih. Nah, dengan tiga hal yang berubah ini, banyak sekali kejadian-kejadian di dalam sel yang ada di dalam dinding pembuluh darah, yang ada di dalam satu jaringan atau organ, menjadi tidak harmonis oleh karena ROS yang berlebih di sini. Yang kalau kita hayati ROS itu adalah oksidatif. Dulu sebelum kita mengenal adanya molekul redox ini, kita memberikan antioksidan sebagai penetral oksidasi ini. Namun setelah kita mengetahui adanya molekul redox signaling ini, maka sangat rasional kalau kita memberikan menetralkan ROS itu dengan redox signaling yang nanti sudah seimbang ROS dan RS-nya. Sehingga ROS-nya menjadi dinetralkan dan kemudian adanya molekul redox yang seimbang yang nanti membantu sel itu menjadi harmonis kerjanya. Jadi ini sangat rasional dan logis ya untuk kalau kita hayati dari fungsi dan kerja dari redox ini. Maka itu beliau-beliau yang pakar-pakar, yang pendahulu dari kita yang memahami redox lebih awal, terus-menerus mendengungkan. Bagaimana mereka mendengungkan terobosan redox ini, ya, untuk membantu kesehatan dari setiap orang. Ya, baik dia sehat untuk dipertahankan dan kemudian maupun pada yang sakit untuk dioptimalkan kesehatannya. Jadi banyak sekali testimoni, banyak sekali sudah dampak kebaikan yang diambil didapatkan dari konsumsi ridok ini. Olahragawan juga sudah sangat banyak ya testimoninya. Bagaimana mereka bisa berjuang untuk bisa mengatasi adanya ATP, adenosine triphosphate, tenaganya, dan juga redoxnya sendiri yang ada dalam tubuhnya ketika dia mengalami
satu kondisi anaerob respirasi. Nah, ini memang istilahnya agak dalam ya. Kalau kita belum paham itu, nanti mungkin secara bertahap bisa kita terangkan secara pelan-pelan gitu. Nah, bagaimana nanti ketika Renew 28 yang adalah based on redox yang membantu kulit-kulit yang sudah keriput, kemudian dia dihaluskan, kemudian dicerahkan, ya sehingga bisa ya paling tidak tidak terlalu cepat mengalami penuaan, ya di sini. Nah, ini bukan satu hanya testimoni biasa, testimoni pakai ini bagus, tapi dia base-nya, dasarnya adalah scientific research. Banyak scientific research sudah memberikan kesaksian bahwa redox signaling molekul yang ada di dalam tubuh kita akan sangat terbantu ya oleh redox signaling molekul yang kita dapatkan dari luar atau Asia redox. Kenapa? Karena setelah kita usia 20 tahun, maka setiap penambahan umur 1 tahun, kadar redox di setiap sel tubuh kita akan berkurang 1%. Maka terjadilah ketidakseimbangan dari LOS dan RS. Nah, ketidakseimbangan ini akan menimbulkan redox stres atau kekurangan redox yang harmonis. Tentunya kalau kita sadar, kekurangan ini harus kita berikan redox. Tidak ada hal yang lain. Kurang redox ya kasih redox karena dia yang mengatur keseimbangan sel tubuh kita gitu. Nah, bagaimana redox yang sudah dengan begitu intensif ya penelitiannya dan kemudian ketat sekali bagaimana mereka menyiapkan molekul redox signaling yang bisa bertahan sampai 18 bulan di dalam botol biru dan 30 hari ketika sudah dibuka ya botolnya itu masih bertahan dan kalau kita konsumsi redox signaling ini pada step 3 ini maka kita akan bisa menikmati manfaatnya. Sel-sel tubuh kita akan menjadi hidup lagi, optimal lagi fungsinya, kemudian dia optimal juga kerjasamanya dengan sel-sel yang lain. Jadi inflamasinya juga ini bisa harmonis ya, hubungannya respon imun dengan sel dan lain-lain bisa harmonis. Nah, begitulah tahap-tahap yang sudah dilakukan Asia Ridok ini terhadap satu inti dari dasarnya adalah air garam. Jadi air garam ini dengan teknologi dipecah, dijadikan atom yang bermuatan proton dan neutron masing-masing, kemudian disusun kembali menjadi satu molekul yang stabil, ini stabil, yaitu redox signaling molekul yang berumur lebih panjang dari redox yang ada di dalam sel tubuh kita. Nah, inilah yang sangat mungkin untuk membantu orang-orang yang memiliki selnya yang kurang sehat di masa depan. Nah, karena belum ada banyak penelitian-penelitian klinis ya yang langsung terkait dengan nama penyakit yang kita istilahkan, maka perusahaan masih memberikan kita disclaimer. Janganlah dulu mengaitkan dengan penyakit, jangan mengaitkan dengan diagnostik, jangan dulu mengaitkan dengan rehabilitasinya atau pengobatannya. Nah, karena di dalam sistem pengobatan itu ada istilah yang namanya evidence-based medicine. Sedangkan redox ini bukan medisin, dia adalah air yang nantinya mempunyai struktur di dalamnya, yaitu struktur yang khusus.
redox signaling molekul. Dia sangat aman, 100% safe, tidak toksik. Kalau kita mau mencobanya, maka kita akan jauh lebih sehat dan optimal fungsi sel kita. Ya, ini Asia Redox itu. Nah, Asia Redox itu, dia nanti fungsinya akan terkait dengan fungsi sel di dalam membuat ATP dan mengatur keseimbangan kehidupan siklus sel itu sendiri. Jadi, redox di sini dihasilkan oleh mitokondria. Setelah dia dihasilkan mitokondria, dia juga ikut mengatur kembali ya programnya melalui DNA yang ada di dalam sel. Bagaimana mitokondria bekerja untuk mempertahankan fungsi sel secara alami. Jadi dia juga nanti yang akan mengatur. Kalau nanti hasilnya kurang, maka hasil yang kurang itu akan memberikan sinyal kepada DNA untuk merubah proses metabolismenya dan kemudian membuat kembali mitokondria yang ada dalam sel. Sehingga ini salah satu solusi ya nantinya dari apa yang saya pahami pada orang yang mengalami kardiomiopati. Jadi kardiomiopati akan terjadi kalau mitokondria di dalam sel jantung itu kurang dari 5.000, harusnya di atas 15 bahkan sampai 25.000 per sel ya. Nah, karena jantung fungsinya sangat berat ya untuk membantu membuat energi dan juga memompa darah berkeliling ya, keliling di dalam tubuh itu. Jadi ini salah satu solusi untuk nantinya kalau ada yang mengalami kelemahan sel otot jantung. Nah, kemudian sekarang redox signaling molekul yang dari luar yaitu Asia Redox yang sudah dicoba oleh atlet-atlet yang senang meminum redox ini, mereka akan bisa menggunakan sumber-sumber nutrisi yang di luar dari yang di atas itu. Kalau kita masih bernafas di yang kuning ini, dia masih menggunakan unsur-unsur karbohidrat yang di sini masuk ke dalam satu sistem metabolisme di sini. Tapi di saat dia tidak bernafas, maksud tidak bernafas itu menahan nafasnya, maka oksigen tidak ada yang masuk. Nah, di saat dalam beberapa detik, ya berapa menit itu, oksigen tidak masuk, sel bisa mati kalau tidak ada ATP-nya. Nah, ketika dia minum redox, saat anaerob respirasi ini, dia menggunakan cadangan nutrisinya, glikolisisnya ini, dan kemudian tanpa O2, dia bisa menghasilkan ATP dan redox. Nah, dengan hasil ini, maka kemampuan dari atlet yang dalam kondisi anaerob respirasi selnya ini akan bisa memperkuat kondisi otot jantung itu dan sudah diteliti pada hewan ya, di mana VO2 max, ventricular traction maksimal yang bisa dilakukan saat tidak ada oksigen ini bisa meningkat bahkan sampai 29%. Kejadian ini sangat-sangat berarti bagi mereka. Nah, mereka juga selain mendapatkan kondisi itu, juga akan membantu bagaimana sel yang sudah bekerja, kemudian dia harus mengalami recovery kembali. Nah, itu nanti akan dibantu oleh kondisi redox itu sendiri, dan dia akan menjadi berfungsi lebih cepat kembali optimal. Nah, itu yang ada ya. Nah, ini memang ini adalah gambar-gambar saintifik, tapi jangan enggak usah dipusingkan ini, karena kalau saya tidak cerita sedikit ini, nanti
Jangan nanti menganggap bahwa redox itu tidak punya arti secara sains gitu. Jadi ini sangat logis dan sangat scientific supaya memperkuat perhatian kita pada redox Asia redox yang kita akan konsumsi, membantu kesehatan kita lebih optimal. Itu tujuannya, ya. Nah, kemudian bagaimana redox itu akan bekerja membantu kita sehat? Perubahan apa yang terkait nanti? Kalau kita minum redox atau kita tidak minum redox dari luar. Ya, ini akan terkait usia. Usia makin tua, maka kadar redox yang biasanya mengatur dengan baik melalui si redox signaling molekul ini, maka kadar ini akan menjadi berkurang. Ketika kadar redox ini berkurang pada usia yang bertambah, kita istilahkan dia mengalami redox stress. Artinya kekurangan redox dia. Ketika kekurangan redox, tentu fungsi sel akan tidak seharmonis ketika redox signaling molekulnya normal. Nah, kalau makin banyak redox stress yang dialami sel itu, maka sel itu akan rusak oleh akibat dari ROS, reaktif oksidatif spesies, di mana redox itu berbanding terbalik dia, komposisi ROS dan RS-nya kebalik. Ya, oleh karena itu, ketika terjadi redox yang berkurang, maka sel itu akan mengalami stres dan kerusakan akibat oksidasi. Dulu, hal ini ditolong dengan pemberian antioksidan dari luar. Nah, sekarang dipahami antioksidan yang berlebih dari luar, dia akan tidak banyak manfaatnya di dalam sel ketika redox itu kurang. Karena dengan redox yang cukup, antioksidan di dalam sel sudah cukup. Bahkan 800% antioksidan glutathione itu bisa ditingkatkan. Begitu juga SOD. Nah, itu bisa 500% ditingkatkan. Nah, ketika dia kurang, maka itu berkurang bisa ditambah dari redox apa namanya antioksidan dari luar. Namun kalau redoxnya kurang, antioksidan yang berlebih dari luar justru akan menjadi oksidan tambahan walaupun dia lemah pengaruhnya di dalam sel. Nah, itu di dalam sel ya. Satu, di dalam sel redoxnya akan menimbulkan kerusakan. Yang kedua, kalau redox stres di dalam sel itu berlebih, maka sistem inflamasi yang nantinya terjadi berlebih. Karena sel itu memberikan sinyal-sinyal yang tidak sehat, maka reaksi dari sel-sel darah putih, responnya terhadap sel yang tidak sehat itu akan berlebih. Terjadilah berbagai macam overreaksi inflamasi. Gatalan, kemudian rusaklah kemerahan, panas, segala macam overreaksi dari imun sistem. Tidak harmonis dia. Nah, ketidakharmonisin ini tentu banyak istilah dari kedokteran ya untuk hal ini. Ada istilah penyakit dan lain-lain. Cuman karena belum diteliti secara detail, ya bagaimana redox itu nanti berpengaruh pada penyakit ini, kesepakatan kita di kedokteran itu penyakit ini itu kan karena kesepakatan ada namanya, karena belum didetail seperti itu, maka oleh perusahaan sebaiknya jangan dulu mengaitkan dengan nama penyakit karena belum eksis ada penelitiannya itu. Tapi kalau kita mau minum, apa salahnya? Ya, sendiri-sendiri minum, tapi jangan dulu eh, disampaikan secara umum bahwa ini, oh ini baik untuk sakit ini, baik untuk ya, jangan begitu. Ini akan mengoptimalkan kesehatan dan mengurangi gangguan kesehatan. Itu bahasa umumnya yang bisa kita pakai. Memang mungkin belum kuat sekali karena
rata-rata orang itu hanya tahu sakit ini obatnya ini begitu. Nah, di sini kita pakai gangguan kesehatan akibat redox stres, ya obatnya Asia Redox. Kita kasih Asia Redox gitu. Lebih elok gitu. Ya, supaya jangan dikomplain perusahaan itu oleh orang-orang yang belum mempelajari tentang redox. Nah, mereka kalau redox itu kurang juga, selain respon inflamasi, ya, kemudian ada innate immunity berpengaruh, ya, NK cell itu, juga aktivitas antioksidan di dalam tubuh juga akan dipengaruhi. Jadi kelebihan antioksidan yang masuk ke dalam tubuh akan menjadi oksidan lemah di dalam tubuh akibat dari banyaknya unsur-unsur logam dan lain-lain yang bereaksi secara kimia dengan antioksidan. Ya, kemudian bagaimana sih perubahan kesehatan yang terkait dengan fisiologi organ kalau kita minum redox atau tidak minum redox? Nah, dia akan secara bertahap ya. Fungsi otak banyak sekali terganggu karena otak di sel-sel otak itu juga memerlukan redox gitu. Nah, trafik kesehatan reseptor, kemudian fungsi transmitter, perubahan pada fungsi sinap. Jadi ini semua dipelajari dengan baik oleh kedokteran dan masing-masing punya cara obat yang diberikan untuk memperbaiki kondisi ini. Sehingga kalau nanti kita yang tahu ridok, pakai saja. Sehingga ini, tapi karena belum, dokter yang tidak tahu akan komplain dia. Masa semua penyakit-penyakit yang disebabkan ini bisa dengan ridok? Gitu dia masak, kata masak itu. Nah, bagaimana menerangkan? Ya, bagi kita yang tidak belajar dengan detail seperti ini mungkin akan kesulitan. Tapi ada baiknya kita belajar satu persatu karena memang di dalam tata cara layanan kesehatan itu kami ya dokter ataupun yang lainnya yang pelajari itu detail karena tugas kami juga untuk menyelamatkan kehidupan itu. Ya makin jauh kita belajar, makin tidak tahu banyak ya bagaimana mengharmoniskan gitu. Jadi khawatir juga ya untuk bisa keselamatan sel. Maka itu kita yang secara umum tahu ridok tidak toksik, ridok ini safe. Kenapa? Apa salahnya kalau kita minum secara rutin? Dia akan otomatis semua bagian-bagian fungsi yang diketahui sebagai penyebab atau dasarnya faktor risiko timbulnya ketidaknyamanan pada orang sehat, dia akan diperbaiki secara bertahap. Ya, karena redox ini akan membantu sampai ke tingkat epigenetik ini dalam sekali. Jadi kalau diterangkan juga tidak ngerti karena ini tidak kelihatan kasat mata. Ya, jadi kelihatan kalau kita pakai mikroskop dan pakai teknik-teknik teknologi tertentu untuk merasionalisasikan perubahan yang disebabkan oleh redox itu sendiri. Jadi ini sangat dalam, ya. Oleh karena itu pelan-pelan kalau ada yang protes, ada yang tidak setuju, ya wajar-wajar saja. Tapi ketika kita bisa ajak dia bercerita secara logis, dia pasti setuju. Karena banyak sekali orang testimoni yang sudah tertolong oleh ini. Gitu. Jadi mereka tertolong bukan karena dia pintar, tapi karena dia memakai cara yang elok ya untuk memperbaiki dirinya, yaitu minum Asia Redox gitu ya. Jadi di sini tinggal minum saja karena sudah diteliti oleh perusahaan gitu, sudah dibantu untuk dibuatkan gitu. Ya, saya kira itu dasarnya dari bagaimana redox signaling molekul itu diperlukan dan dia akan terkait dengan eh, pertimbangan kita untuk kondisi antioksidan yang bagus ya. Itu jadi di sini sudah dibagi bahwa bagaimana penyakit yang ringan, yang sedang, yang berat karena dipengaruhi oleh oksidatif yang tinggi pada yang berat. Nah, kemudian kalau ridoknya bagus,
oksidatifnya rendah yang pada yang ringan. Nah, dari sudut pandang ini, artinya apa? Ketika ada redox stres, karena umur, karena sakit, apa salahnya kita menggunakan Asia Ridok? Karena Asia Ridok sama dengan ridok yang ada di dalam tubuh kita. Dan umur molekul ridok di Asia Ridok lebih panjang daripada umur yang di dalam sel. Dalam sel dia hanya sepersekian puluh detik. Tapi tiap terus bekerja, terus dibuat, tidak berhenti dia. Kalau dia berhenti beberapa detik saja mati sel itu. Gitu. Ya itu, jadi ini dia akan bekerja seperti sinyal dan kalau boleh dibayang-bayangkan gitu ya, bayang-bayangkan setiap penyakit ini kan bisa juga dia sementara sekarang pakai obat, nutrisi dan lain sebagainya. Tapi satu saat kita bisa remote control dipakai. Ya karena ada elektrobiokemik yang bisa digerakkan dengan energi. Nah, itu kan makanya kenapa orang itu juga bisa disembuhkan dengan energi. Kalau di Bali ada energi prana, ada energi reiki, ada energi kasih sayang, ada sambala, ada energi apalah istilahnya itu banyak. Ya, energi dipakai. Jadi eh, justru kita juga bisa melatih diri dengan meditasi karena ada perjuangan sebetulnya antara meditasi dan internet ya. Kalau internet dia menarik orang tuh akan percaya pada internet. Tapi kalau internetnya mati, maka dia akan lupa dengan Tuhan yang memberikan segalanya itu. Maka itu di Bali tidak mau dia tidak mau hanya keluar saja percayanya kepada internet, tapi dia latihan ke dalam dirinya untuk menyadari bahwa ada kasih sayang Tuhan yang membantu kesehatan kita. Nah, kemudian ini atlet-atlet ya yang sudah mencoba redox ya dan kemudian mengakui bagaimana aktivitas kehidupannya sebagai atlet sangat tertolong oleh redox dan dia redox ini tidak sebagai kerjanya seperti doping dan dicek pun dia tidak perlu khawatir karena dia bukan doping ya. Kemudian sistem ini yang nantinya redox signaling molekul ini informasi ini sedang terus dipelajari lagi ya untuk bisa bagaimana nanti secara remote control mungkin gangguan-gangguan penyakit ini bisa dikendalikan dengan redox signaling molekul karena dia menunjukkan voltase listrik tertentu gitu. Cuman kan masih perlu pendalaman yang lebih jauh ya. Penyakit dan lain-lain juga mesti akan terkait orang gemuk, orang kurus, orang yang ideal, kemudian gangguan kulit, banyak sekali gangguan kulit yang sudah tertolong dari testimoni, kita bisa terangkan dengan baik dengan kondisi ini. Ya, ya saya tidak yakinkan satu persatu tentang ini, wrinkle, stretch, cellulite, ya itu, dan kemudian semua kekurangan karena pengaruh dari umur, sangat dibantu oleh produk Asia Redox, ya, Renew 28 dan lain-lain. Nah, apakah satu saat kontrol elektroniknya yang merupakan yang bisa mengatur sistem biologi ini sangat mungkin ya satu saat nanti, ya, gitu. Kenapa? Karena redox signaling molekul yang keluar dari picuan dari remote control ini bisa mengatur perpindahan sel, proliferasi sel, diferensiasi sel. Nah, inilah harapan ke depan. Ya, nanti bisa mengatur kondisi ini. Jadi, saya rasa ini adalah satu terobosan yang nanti akan terjadi pada kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Ya, nah ini visi Ferdis Norton, pendiri dari Asia ya. Kita sekarang ini sedang memulai sesuatu yang besar karena belum belum tahu lagi yang besarnya seberapa itu. Kenapa? Karena kita
mendapatkan suatu terobosan yang baru seperti tadi Pak Aladin sudah bilang. Ada lagi lebih dari 1.000 trade secretnya ada. 7 sudah paten dipegang oleh Redox. Jadi tidak sia-sia kita untuk menggunakan Redox ini. Begitu juga bagaimana prinsip budaya kita di dalam ikut sebagai salah satu member Redox, Asia Redox ini. Jadi kita diajak untuk berprinsipan jujur, rendah hati, sopan, kerja keras, etika, dan integritas kita. Kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat bijak ya untuk membangun rumah kita, yaitu badan kita sendiri, masyarakat kita sendiri, negara kita, dan dimanapun kita berada. Jadi bagaimana dia menerjemahkan tentang believe, belong, become. Sesuatu filosofi yang sangat bagus untuk persahabatan. Ini produksi Asia Redox. Dan kemudian nanti bagaimana marketing value dari Asia Redox. Jadi ini kita ada terobosan, kita akan tumbuhkan Asia Redox dan kemudian kembangkan Asia Redox dan nilai value Redox untuk mendekati tujuan keharmonisan yang kita cita-citakan. Dengan teknik next level marketing, maka kita akan bisa sejahtera, ya. Jadi sebagai kesimpulan, Redox ini adalah kunci, ya, dari bagaimana kita menggunakan semua fasilitas yang ada dengan menambahkan Asia Redox saja sedikit, maka bangunan kesehatan kita akan lebih sempurna. Saya kira ini kesimpulan saya. Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikannya dengan baik dan kemudian mari kita sehat, bisa bergembira bersama. Terima kasih. Silakan Pak Aladin. Saya serahkan ke Pak Aladin lagi. Oke, terima kasih dok. 57 menit dok. Wah, lah jauh. Saya maunya pendek, tahu-tahu panjang. Lagi asik masalahnya. Iya, supaya Iya, nyambung. Ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. iya. Karena ini Oke. saya sedikit agak dalam dan juga bagaimana menerjemahkan keluar. Ini untuk dalam rangka meyakinkan kita bahwa eh, ketika kita sudah pegang redox ini, jangan lepas lagi. Jadi karena redox ini adalah sesuatu yang mempunyai masa depan yang cerah. Ya, Saya kira itu Pak Aladin. ya ada 36 orang yang hadir. Ada yang baru, ada yang lama juga. Mungkin teman-teman sudah mencatat tadi. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Bisa angkat tangan, bisa langsung ngomong, bisa langsung di chat. Nah, ya di ruang chat. Silakan. Silakan. Mungkin ini ada Dokter Inawati ya, silakan. Silakan dokter, mungkin dari pengalaman bisa bercerita tentang redox. Ya, teman-teman, silakan. Mungkin ada yang jadi simpan atau ada yang terpendam dalam pikiran yang belum terjawab. Nah, silakan kita diskusikan bersama. Ada Pak Rifai dari Palembang. Ada yang mau tanya, Pak Rifai? Oh, ini dikunci? Enggak ya? Enggak, Enggak dikunci ini. enggak dikunci. Iya, oke, enggak dikunci. Ah, Oke, enggak ada yang masalahnya kan Pak. oke, Ya lanjut dulu Pak. oke. Makasih Pak Arlim. Ya Pak. Silakan, yang lain. Ada Ibu Erika, ada Bu Luluk, ya. Ada Ada. yang saya sampaikan belum nyambung gitu ya, mungkin ada ini. Ya, Jadi kita bisa coba luruskan kembali. Saya berusaha untuk mengartikan ya Asia Redox ini dalam kehidupan kita. ya, ada Ibu Inayah. Cokorda. Ya, Ya, silakan Ibu terima Marina. kasih.
Dokter, apakah punya testimoni mengenai orang yang pasien diabetes dengan HbA1c yang mungkin di atas angka normal, kemudian dengan minum Asia Redox ini efeknya bagaimana gitu dok? Karena saya juga punya saudara sepupu saya itu di Bandung, itu HbA1c-nya itu mendekati angka 10. Nah, itu dia sampai udah makan macem-macem, tapi kok kayaknya juga turunnya kok susah gitu. Jadi saya juga mau apa edukasi ke dia untuk minum Asia Redox gitu. Tapi mungkin apakah dokter ada testimoninya nggak ya dok ya? Terima kasih dokter. Iya, baik. Kalau saya pribadi belum ada yang langsung tuntas, Ibu. Ada yang saya berikan, cuman sikap dari beliau yang saya berikan ini kebetulan lebih tua sedikit dari saya, itu kurang tekun. Jadi seenaknya minum ini. Padahal sudah saya ceritakan bahwa HbA1c itu adalah hemoglobin yang glucosilated. Jadi dia itu akan menetap dalam 3 bulan kalau gulanya lebih tinggi dari normal selama 3 bulan. Maka Iya. glucosilatednya akan terjadi lebih tinggi. Nah, untuk bisa melakukan perbaikan itu, sebaiknya kita coba orang ini, kalau dia mau sekitar 6 bulan, rutin saja, saya yakin dia akan turun. Ya, dia akan turun. Nah, cuman untuk mencari orang yang tekun bisa 6 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan saja arahnya kita akan bisa lihat HbA1c itu. Nah, kalau testimoni orang anemia, saya punya satu pasien namanya anemia. Mungkin dia adalah pure red cell anemia karena dia hanya anemia saja dan ada peningkatan sedikit pada serum kreatinin. Kemudian sudah diberikan pacuan eritropoietin sampai beberapa bulan, tidak juga bisa menyetop transfusi. Nah, dengan minum redox dalam kondisi kira-kira dia baru 2 bulan ini minum, ya, 2 bulan mungkin sudah lebih dari 2 bulan ya. Sekarang sudah hampir 3 bulan tidak transfusi. Biasanya sebulan sekali pasti transfusi. Sekarang Iya. hampir sedikit lagi 3 bulan sudah tidak transfusi. Dan bahkan HB yang sempat turun, sekarang naik dia, mulai naik sekarang. Hmm. Jadi sudah turun mendekati 7. Saya belum transfusi, tapi saya anjurkan minum Ridok. Kebetulan taat dan punya uang. Jadi mereka sekarang sudah HB-nya 8,6. Jadi sangat menarik. Kalau kasus ini ada. Ini untuk perbaikan pada sel darah merah. Nah, pada orang HbA1c yang adalah notabene dia juga terjadi hemoglobin glucosilated. Hb itu kan ada di eritrosit. Yang diperiksakan Iya. yang di eritrosit. Sangat mungkin dia akan membaik. Jadi kalau hipotesis saya, dia akan membaik karena tidak ada obat untuk bisa menurunkan HbA1c. Jadi kalau kita punya diabetes, coba saja. Jadi tidak usah cari testimoni, kita lah buat testimoni itu berdasarkan teori yang ada. Ibu kalau punya pasien diabetes, sarankan. Yang penting dia minum rutin. Dokter Cokorda, boleh saya Silakan. sharing, Dokter Cokorda? Balik baik. Saya sharing tentang adik saya yang diabetes, dokter. Ya, ya. Tapi saya nggak ngerti istilah kedokteran yang H1B apa itu, saya nggak ngerti. HbA1c. Iya. Ya, yang pasti adik itu kalau diperiksa itu eh, dia 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 biasanya di atas 65 katanya kalau diperiksa. Nah, saya nggak ngerti itu ya. 6,5. 6,5 selalu. 6,5. Iya. Nah, kemarin dia minum itu Redox itu baru 2 minggu, dok. Itu turun, Hmm. itu dia jadi
malah rendah kayaknya, jadi 4,5 dok. Oh ya, Ya gini, tapi kalau terus ada HbA1c dia rata-rata nilai gula itu di atas normal selama 3 bulan terakhir. Jadi kalau 2 minggu dia sudah turun, mungkin memang waktunya turun. Tapi coba aja terus, bagaimana perkembangannya nanti. ya, Saya kira begitu. ya Logikanya seperti itu. sampai saat ini dia justru yang normal itu katanya range 5,5 sampai 6,5 ya. Alhamdulillah, saya Iya, eh, Iya, di sini kita bisa lihat arahnya, Ibu. berarti arahnya Arahnya. membaik ya dok ya. Nah, membaik sekali, jelas membaik. Iya, Gitu. karena dia dia tuh biasanya dia tuh kalau capek, kalau apa tuh letih, terus ya terus itunya gulanya itu sekarang sejak minum redox itu dia merasa staminanya oke gitu ya, dia kuat kayak gitu, mampu melakukan aktivitas lebih dari yang biasanya kayak gitu, dan merasa letihnya hilang kayak gitu. Ya itu yang dia rasakan sih waktu itu, kok bagus ya katanya, ini bisa sampai saya normal kembali, dia bilang kayak itu. Saya bilang saya nggak tahu, saya bilang insya Allah itu karena Allah memberi kamu rezeki Enggak, untuk enggak. sehat, saya bilang gitu. Kayak gitu. Betul, betul. Ya jadi Bagus itu sekali. aja yang saya sharing dokter. Dok, Baik, jadi baik. Bagus. sebetulnya Iya. ASEA redoxnya ini kalau HbA1c-nya membaik menurun, apakah dia itu bekerjanya di sel darah merahnya atau dia memperbaiki fungsi pankreasnya ya dok ya? Nah, kalau lihat tadi di slide saya, itu kan redox itu akan membantu menyeimbangkan ROS dan RS. Ketika ROS dan RS di dalam sel itu seimbang, maka sinyal-sinyal keharmonisan fungsi sel itu bisa ditangkap oleh sel-sel yang lain. Dengan ditangkapnya fungsi sel yang harmonis itu, dia tidak merubah kondisi fungsi profesionalnya sel itu masing-masing. Akibatnya akan terjadi homeostasis. Dengan homeostasis terjadilah dia apa yang harusnya terjadi sesuai kehendak alam. Karena di slide itu kan ada gambar sel tadi, di sana ROS dan RS, kemudian ada growth factor, ada hormon. Hormon itu salah satunya bisa diperbaiki adalah hormon insulin. Oh, oke. Jadi berarti ini ke arah perbaikan hormon sehingga insulin yang dihasilkan oleh pankreas bisa mengolah gula ini menjadi lebih baik, mungkin gitu ya dok ya? Sangat mungkin. Jadi kalau dilihat kerja redox itu, dia bekerja pada beberapa, eh, kalau yang saya lihat EGR1 itu. EGR1 ada 15 pathway. Salah satunya pathway itu ada di diabetes, keseimbangan gula. Dan juga sudah diteliti bahwa dengan redox yang harmonis, yang baik, seimbang, dia akan mempengaruhi 5 sistem kesehatan di dalam tubuh kita. 5 sistem itu adalah modulasi hormon, pencernaan, kardiovaskuler, innate immunity, dan respon inflamasi. Jadi 5 itu dipengaruhi. Terjadi Oke. harmonis dia. Ya, ya. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih, Ibu. Dokter, Iya, coba dulu. Dok, boleh bertanya dok? boleh, boleh. Nah, Gini dok, kalau untuk hipertensi itu kan ada kerusakan mungkin pada jantungnya. Kalau pada diabetes itu mungkin kerusakan pada pankreasnya. Nah, pada pasien autis itu yang diperbaiki oleh redok itu apanya gitu dok?
pada autis lebih dalamnya itu kan kalau sekarang kita pahami autis itu sel-sel otak yang bagian mana itu ada kalau kita salah makan sedikit dia terpicu maka terjadilah autisnya akan kambuh lebih berat dia. Jadi dia sangat hati-hati makan, sangat hati-hati mengurangi stres dan lain sebagainya. Sebetulnya ada kaitan antara redox dengan autis itu. Mungkin saya dalami lagi, sudah lama saya baca itu. Nanti kita akan diskusikan yang kaitan dengan autis itu ya, Pak Dokter. Ya, saya buka nanti anunya lagi. Saya ada slide presentasi tapi lupa saya taruh di mana dia. Terus gini, Dok, Ya, saya pernah menyampaikan kepada tetangga saya itu dia tuh istrinya diabetes ya. Jadi iya. saya sampaikan kepada mereka penyakit diabetes ini yang rusak itu bukan bukan positif kerusakan pada pankreas saya bilang. Tapi kerusakan itu terjadi pada insulinnya itu sendiri. Nah, redok ini bekerjanya pada insulin itu. Jadi sekresi insulin kalau dia makan obat diabetes itu dia memaksa pankreas untuk bekerja menghasilkan insulin lebih banyak, saya bilang. Sementara insulin yang dihasilkan itu tidak semuanya berfungsi dengan baik. Itulah kerusakan insulinnya itu sendiri, bukan pankreas yang rusak sebenarnya. Jadi kalau dengan redok ini, pankreasnya tidak dipaksa bekerja untuk memproduksi insulin sekian banyak untuk mengimbangi kenaikan gula, saya bilang ya. Ya, tapi justru insulinnya itu sendiri yang diperbaiki oleh redok ini. Fungsi insulin itu disempurnakan kembali. Salah nggak dok ya kalau saya menyampaikan Hmm. seperti itu ya? Eh, Semua masih eh, apa yang kita lihat cara kerja redox di sana itu masih kita lihat Teliti. dari satu fungsi sel. Jadi redox itu kan hasil dari mitokondria. Nah, sel mana yang tidak punya mitokondria? Yaitu sel eritrosit. Sel darah merah itu tidak punya eritrosit. Punya mitokondria. Yang tidak punya mitokondria dia. Ya, eritrosit itu tidak punya mitokondria. Nah, kemudian mitokondria itu akan menghasilkan ATP dan redox. Nah, redox yang dihasilkan kalau tidak ada 3 menit sampai 3 detik sampai 5 detik mati selnya. Jadi redox itu dihasilkan kontinu di dalam itu. Nah, kalau nanti terkait dengan fungsi yang hubungannya dengan gula darah yang naik, gula darah yang naik itu bisa kita lihat dari dua sisi dulu, dari pengetahuan apa yang ada, yaitu pada kuncinya, yaitu hormon insulin, dan pintunya. Di pintu itu ada di dalam sel atau reseptornya. Nah, kalau selnya diperbaiki, termasuk sel pankreas diperbaiki, sel-sel tubuh yang menerima gula itu diperbaiki, sel pembuluh darah, dinding pembuluh darah yang memberikan izin dia keluar dari pembuluh darah itu untuk em, diterima oleh sel-sel tubuh yang lain. Nah, kalau selnya diperbaiki dan menjadi harmonis, maka gula itu kan akan stabil di dalam darah itu sesuai dengan aturan mainnya. Gitu. Jadi kita kalau dimensi redox ini yang saya lihat, saya coba melihat redox signaling molekul itu adalah satu kalau tidak salah dia voltasenya 0,00174 millivolt gitu. Nah, kalau ini ada, sel-sel yang lain tuh bisa membuka pintunya, menutup pintunya, atau fungsinya apa, kan sudah diatur di dalam signal-signal itu. Nah, kira-kira nanti eh, performan dari penampilan redox ini untuk membantu menyehatkan itu sangat unik. Tidak seperti patofisiologi yang sudah eksis gitu.
Nah, inilah yang nanti akan saya coba juga melihat ya, kenapa orang-orang yang sakit ketika disalurkan energi prana namanya, atau reiki, atau energi kasih sayang, hanya dengan niat saja bisa membantu merasakan lebih sehat. Nah, itu kan sinyal juga. Cuman karena kita belum meneliti dengan baik itu, maka kita menganggap itu tidak ada karena kita melihat dengan mata saja. Nah, ini satu signal redox signaling molekul ini satu dimensi baru yang nantinya perlu kita teliti lebih jauh. Makanya ada disclaimer. Jadi kalau mengenai redox dengan diabetes, kayaknya dia akan membantu juga bagaimana endotel berperan di sana. Karena gula itu kan harus melewati endotel dia. Dengan dinding pembuluh darah, dengan dinding sel yang ada di dalam otot, di dalam mana yang memerlukan gula. Diabetes itu kan gula tidak bisa keluar dari dinding, dari pembuluh darah, tidak bisa diserap oleh sel. Kan bagaimana prosesnya itu kita belum dalami dengan bagus. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau makin banyak kita memperoleh testimoni dan ada kesempatan untuk mengamati bagaimana kerja redox yang sebenarnya untuk semua sel-sel itu, nanti pasti akan terbuka patofisiologi dari eh, terjadinya perbaikan pada testimoni-testimoni itu. Ya, terima kasih Dokter Oke. Joko. Nah, Ya. Dan saya tambahkan sedikit, redox yang keluar di dalam sel, dia akan menjadi salah satu eh, zat atau signal ya yang nantinya merubah transmisi DNA. Karena memang dia yang menentukan kadar redox ini. Sehingga DNA itu akan menyesuaikan kondisinya dengan kadar redox ini. Gitu. Karena itu yang saya lihat. Saya belum dalami sekali semua untuk unsur-unsur ini. Saya masih permukaan-permukaan semua, dokter. Gitu. Terima kasih. Saya sangat senang ada pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain nanti akan menambah wawasan saya untuk menggali lagi rahasia redox di balik kesehatan sel itu. mana Pak Aladin? Pak Aladin mana? Ya, mungkin masih ada, mungkin Ya, ya. Nah, silakan Ibu Marina, itu ada link ya saya bagi di chat ya untuk testimoni daripada diabetes ya, khususnya untuk HbH2c-nya yang turun ini adalah HbA1c, ya HbA1c. HbA1c ya, HbA1c Ya, itu 6 bulan itu ada angka tes lab juga ya. Nah, itu sekarang sudah normal. Silakan dicek. Ya, ada yang lain silakan. Ada Pak Halid, ada Pak Rahmat, Bu Sri, ada pertanyaan Bu Sri? Ya, saya coba mau nanya, Dokter Cokorda. Selamat malam, Dok. selamat Kenapa? malam Ibu Sri. Ya, itu dokter tadi menerangkan tentang antioksidan yang berlebihan, diminum berlebihan. Itu ini terjadi pada teman saya. Dia itu selalu gatal, dokter, karena dia tuh nggak mau berhenti minum antioksidan. Udah sering saya terangin kan seperti yang diterangkan dokter Cokorda itu, yang sering saya tanyakan juga. Kalau imunokal itu kan mengandung apa glutation ya. Iya, Glutationnya itu kan dokter bilang berlebihan, minumnya berlebihan.
Sedangkan redox sendiri kan mengandung glutathione. Harusnya kan eh, dia itu berhenti minum ini ya, harusnya dokter, glutathione yang dari luar. Cukup dengan redox aja gitu. Karena dia itu bandel rupanya ya. Jadi badannya tuh selalu gatal gitu loh. Kayak apa ya, kalau saya bilang kalau dibilang kulitnya kering, ya memang kalau kulit kering itu kan gatal ya dokter. Tapi kalau saya perhatikan seperti yang dokter katakan tadi, karena dia terlalu berlebihan minum antioksidan dari luar. Bagaimana menurut Hmm. dokter menjelaskan dia ini supaya gimana ya? Dikurangin udah, tapi dia nggak mau berhenti. Eh, kalau lihat teorinya di buku Redox itu, setiap sel itu kalau kadar redoxnya cukup, maka glutathione itu bisa dioptimalkan sampai 800%. Ya. SOD 500%. Hmm. Jadi antioksidan itu sudah cukup kalau redoxnya eh, apa Iya. namanya cukup. Tapi kalau redoxnya tidak cukup, berarti ada redox stress. Hmm. Dia membutuhkan antioksidan dari luar. Hmm. Tapi yang dibutuhkan dari luar sangat sedikit. Hmm. Karena kalau dia minum terlalu banyak, ada bagian atom-atom yang lain, dia Hmm. akan membuat oksidan, antioksidan ini menjadi oksidan yang lemah. Hmm. Nah, oksidan yang lemah itu kan energinya nanti itu akan bisa merusak dia, Hmm. gitu. Merusak. Ya kan rusak dia, kotor dia. Makanya ada istilah di dalam pengobatan alternatif komplementer itu Hmm. pengobatan itu kan dia tidak diobati, tetapi justru dibersihkan, detoksifikasi. Iya. Istilahnya kan begitu. Karena kan kita sulit membuang apa yang sudah berlebih di dalam tubuh. Iya. Nah, bagaimana membuangnya? Nah, itulah yang terjadi. Ketika kita minum redox pun akan terjadi detox kan. Hmm. Nah, makanya terjadi healing krisis itu. Yes. Karena ketika redoxnya mulai normal, maka fungsi sel mulai membaik. Apa yang mengotori sel kan mulai dikeluarkan. Hmm. Sedangkan harapan orang-orang minum redox itu hanya pada satu sel, satu organ, satu jaringan, atau mungkin dua atau tiga. Di dalam tubuh kan banyak sekali sel, organ, jaringan. Nah, Iya. kalau kita rutin minum redox, yang diobati mana yang prioritas gitu kan? Karena Iya. tubuh itu alami sekali. Jadi Iya. dia sangat alami. Kemudian mana yang prioritas? Saya mau ngobati lengan saya yang sakit. Belum tentu ke sana redoxnya kerja. Mungkin hipertensinya diperbaiki. Iya. Nah, inilah yang nantinya terjadi. Di mana diperbaiki duluan. Jadi kita nggak mengetahui ya. Tapi ya, Eh, ya kita lihat kalau kita minum kemudian ada rasa sakit di tempat lain yang tidak ada, ya mungkin tuh healing krisis di situ. iya. Teruskan minum, kalau dia berkurang, berarti nanti bersamaan dua-duanya akan berkurang. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih, Bu. Nah, saya menyampaikan ini itu adalah dari pengalaman pada diri saya yang minum Redox secara rutin, juga pengalaman saya melihat pemantauan pada beberapa pasien saya. Dan kemudian beberapa teman-teman yang menggunakan Redox juga memberikan testimoni-testimoni. Dari sana saya coba melihat teori, kaitkan dengan pengalaman, kaitkan juga dengan sharing dari teman-teman tadi. Hmm. Gitu. Iya. Jadi itu saya sampaikan. Karena memang penelitian untuk penyakit itu belum banyak. Hmm. Ya, belum sempat saya baca satu-satu penelitian itu.
Ya. Cukup, Bu Sri? Ya, cukup. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Sudah jam 21.19. Mungkin satu orang lagi? Mungkin? Ada? Mungkin ada saran, ada pertanyaan, mungkin ada testimoni. Silakan saja. Silakan. Ada Pak Zardan dari Aceh, Banda Aceh. Nggak ada lagi kayaknya, Dok. Nggak ada ya? Iya. Ada 35 orang. Terima kasih banyak. Kalau tidak kita close ya. Ini recordnya ada saya record. Nanti saya bagi di channel Telegram ya. Seperti biasa. Oke, silakan ambil bagi yang butuh ya. Pak Zardan, ada pertanyaan Pak Zardan? Silakan di-unmute dulu Pak. Iya, silakan. Saya rasa cukup, Pak. Cukup. Pak Ya. Alan, suara pun belum pas nih. Oh, Ya, ya. baik. Lebaran Terima kasih banyak. Pak Ladin, terima kasih Pak Cokorda. Ya, terima terima kasih kasih Pak Zardan. Ya, terima kasih banyak. Demikian ya teman-teman, karena semakin mantap kayaknya Dok. Banyak paham gitu ya. Yang intinya ya bagi saya adalah bagaimana kita mencobanya dan rutin gitu. Nanti bisa dirasakan gitu ya. Jadi jangan terlalu repot untuk apa namanya sayurnya, nanti puyeng sendiri gitu ya. Yang penting kita Terlalu banyak. ya sebagai user bagaimana kita mendapatkan manfaat yang optimal gitu. Nah, ini intinya ya. Nah, seperti biasa kita juga akan rutin ya hari Sabtu sore ya, itu jam 4. Kemudian Minggu juga ada. Nah, nanti akan dapat link lagi untuk apanya ya, untuk Zoom-nya. Dan perlu diingatkan bahwa kita insya Allah 5 Juni sudah bisa pendaftaran langsung dari website Indonesia. Jadi sudah ada website berbahasa Indonesia dan kita akan resmi dibuka di Indonesia ya di bulan Juni ya, tepatnya tanggal 5 lah lebih kurang. Dan informasi terakhir, saya juga dapat langsung pesan dari Alan Noble berupa pesan suara bahwa paling cepat Agustus, paling lambat September ya 2024 akan terjadi perubahan sistem kompensasi yang jauh lebih membuat kita punya income yang lebih besar gitu. Nah, ya, dan informasinya orang tak punya duit pun bisa ciptakan duit di Asia. Itulah intinya, Pak. Amin, amin, Oh, amin. mantap. Nah, jadi ini siap-siap mulai siapkan diri untuk ini 1 bulan ini banyakkan memprospek sehingga nanti di tanggal 5 itu sudah bisa tag itu mendaftarkan orang langsung gitu ya, Dok ya. Jadi nanti tidak perlu bantuan lain, nanti kita akan buatkan begitu website keluar, nanti saya akan buatkan panduan untuk bagaimana caranya register masing-masing, bagaimana membayarnya. Nanti sudah ada aplikasi tertentu dan transfer bank yang bisa ditujukan langsung. Jadi tidak tergantung kepada siapa-siapa, sehingga landing page yang sudah ada kita miliki masing-masing akan segera berfungsi dan bisa dibagikan di media sosial yang Anda miliki ya. Bisa di Facebook, TikTok, Instagram ya. Nah, begitu orang masuk ke link itu dan dia mau beli produk, itu otomatis menjadi jaringan teman-teman semua. Mantap. Asik kan? Asik, Pak. Dan marketing plan yang baru ini memang perusahaan bukan membagi uang yang ada yang sekarang ya. Jadi kuenya bukan itu juga. Memang kuenya ditambah besar gitu. Jadi perusahaan siapkan dana cukup besar untuk penambahan kompensasi ini gitu. Ini luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa nikmati semua dan lebih lagi memang untuk di awal ada 2 produk yang yang saat ini sudah ada 6.000 dus ya. Padahal kan
kita paling banyak baru 450 dus Indonesia di tim Pak Sam ya. Tapi kita di lain Pak Sam kan ada beberapa jaringan lain, ada dari Australia, jaringan dari Singapura, jaringan dari Amerika sendiri, jaringan dari Hong Kong, Taiwan yang sudah mulai beroperasi di Indonesia. Nah, jadi untuk beberapa bulan yang akan datang itu stok akan tersedia, gitu ya. Sekarang yang dalam pengiriman yang akan segera datang 6.000 dus. Wis, mantap. Ya, jadi dan renew ya. Nah, kemudian Claymesh juga sudah keluar BPOM, tapi tentu BPOM keluar produk akan segera dicetak sesuai dengan BPOM itu di Amerika. Nah, mungkin dalam beberapa bulan yang akan datang ada beberapa produk, termasuk juga yang untuk skincare, perawatan diri akan segera di launching juga di Indonesia. Jadi jangan jadi penonton karena kita di awal, malah nanti yang sukses orang lain gitu ya, Dok ya. Kita yang buka tapi orang yang sukses gitu kan, sayang gitu ya. Nah, ini. Jadi mulailah berfokus, mulai koordinir tim masing-masing. Nah, mulai kontak orang jalur-jalur sponsor yang aktif. Jangan yang nggak aktif ya, tapi yang aktif. Nah, nanti kita akan dapat bimbingan. Nah, bagi yang hadir baru ya belum join, ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman untuk segera. Jadi teman-teman nggak merasakan seperti yang kita rasakan, Dok ya. Jadi teman-teman nanti sebulan yang akan datang sudah 1-2 hari order, barang sudah datang. 1-2-3 hari barang sudah datang gitu. Dan dengan harga yang jauh lebih murah. Satu dosnya kemarin pengumuman yang kita dapat, tapi untuk pastinya nanti gitu ya 2.265.000 ya. Ya. Nah, dan ini kategori produk kita dibandingkan dengan network marketing lain bukan menengah atas tapi menengah bawah, Pak. Karena banyak lagi perusahaan lain yang untuk apanya 16 juta untuk tutup poinnya ya, ada yang 50 juta, itu pun bisa besar kita di Indonesia. Nah, kita hanya 2 jutaan bukan untuk jualan tapi untuk dikonsumsi. Nah, Renew itu 600 berapa ya? Ingat Ibu Sri harga Renew? 619. Ya. Ya, 600 lebih lah. Ya. Nah, 696. Ya. Yang kemasan 900 itu ya. Ya, yang 900 mili. 90. 90 mili. 90 ya. 90 mili. Nah, itu dua itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa sambut dengan baik. Dan kemudian ada promo ya bagi yang mau belanja langsung di virtual office, belanja langsung. Yaitu masih diperpanjang karena hari ini ada gangguan technical ya, di mana ada turun. Nah, coba bayangkan Pak, turunnya downgrade-nya website kita karena semakin banyaknya orang belanja gitu ya. Sehingga hari ini banyak yang nggak bisa belanja karena webnya mutar-mutar doang. Nah, perusahaan mengadakan perpanjangan sampai besok jam 11. Tapi jangan jam 11 baru dikirim, itu pasti nggak dapat lagi. Nggak dapat lagi. Karena besok juga akan banyak orang belanja. Jadi gunakan belanja 1 dus, dapat renew yang besar gratis 1 gitu ya. Nah, tinggal tentu kita tambah ongkos kirim Malaysia Indonesianya masih tetap karena itu masih Malaysia, yaitu 1 renew itu 62.500 ongkos kirimnya. Pak, tambahan Pak, yang lama udah nggak belanja itu nanti dapat uang lagi Pak. Tadi Ya. ada beberapa yang seperti itu. Ya, intinya kontak jalur sponsor Anda supaya bisa dapatkan dioptimalkan. Kalau dapat menjelang Indonesia buka, akun-akun yang sudah mati, yang tidak pernah belanja, silakan diaktifkan segera supaya kita nanti bisa bergerak. Demikian teman-teman informasi sekilas ya tentang perkembangan. Dan kita ya satu lagi, Kamis malam jam 7 kita ada Zoom pertama dengan country manager kita Pak Dr. Siapa? Tamrin Slamet ya, Dr. Tamrin Slamet. Jadi general manager kita doktor teman-teman ya, ketua AP2LI ya, direktur AP2LI. Nah, beliau itu doktor dalam bidang MLM ya. Jadi doktornya itu memang MLM gitu ya.
Nah, kita akan dapat informasi pertama ya dari beliau karena beliau sekarang sibuk banget mempersiapkan persiapan pembukaan Indonesia di bulan Juni ini. Nah, kita lagi menunggu link Zoom dari Pak Sam. Link Zoom mana yang kita mau pakai nanti boleh ajak undangan ya, belum member pun bisa hadir. Silakan hadir. Jadi tinggal bagikan link aja supaya rame-rame gitu ya, supaya semua sehingga pada akhirnya nanti Anda sudah bisa closing, bisa juga meng-closing orang lain. Ya, tunggu linknya dari upline Anda masing-masing. Kita menunggu dari Pak Sam dan perhatikan juga dari grup. Demikian lebih kurang saya Aladinawi dari Pekanbaru dan Dr. Cokorda dari Denpasar Bali. Lebih kurang kami mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Cokorda.